Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita di hari ini terangkat dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-25. Demikian firman-Nya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bersikap lemah lembut. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya pernah mendengar kata-kata bijak yang berbunyi, satu batang pohon dapat diolah menjadi jutaan batang korek api. Sebaliknya, satu batang korek api dapat membakar jutaan pohon. Yang berarti saudara-saudara, satu pikiran negatif dapat membakar sekian banyak pikiran positif. Perlu kita pahami, korek api mempunyai kepala, tetapi tidak mempunyai otak. Kalau kita perhatikan, sehingga tidaklah mengherankan jika ketika ada gesekan kecil saja, si korek api mudah terbakar. Berbeda dengan manusia, kita mempunyai kepala dan juga otak. Maka kita tidak lekas terbakar amarahnya hanya karena persoalan sepele. Inilah sebenarnya kodrat manusia. Inilah sifat manusia. Tetapi ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, keberadaan sejati manusia itu terjadi perubahan. Hal inilah yang membuat sampai saat ini ada masih banyak orang gampang emosi atau sering berkata-kata kotor, kasar, yang mengakibatkan orang lain terluka. Di mana-mana kebanyakan orang begitu mudah terpancing emosi ketika menghadapi situasi-situasi yang panas. Dan yang mengherankan, hal itu tidak saja terjadi bagi kaum awam saudara-saudara, tetapi juga terjadi bagi pelayan-pelayan Tuhan. Seorang anak Tuhan dan pelayan Tuhan tidak seharusnya bersikap seperti itu. Mengapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian bagi anak-anak. Peristiwa Via Dolorosa atau perjalanan sengsara Tuhan Yesus adalah peristiwa pengajaran Tuhan terhadap setiap orang percaya, pada setiap orang. Dia dicaci, dimaki, diludahi, dipukuli. Tuhan tidak sekalipun membalas, walaupun dia mampu membalas semua itu. Mengapa saudara-saudara? Karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun dengan lemah lembut, Yesus berkata dari kayu salib, ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedikit pun tidak pernah terlontar kata-kata kutuk. Justru ia berdoa untuk mereka yang berbuat tidak benar. Karena kelemah lembutannya, banyak orang bertobat dan diselamatkan. Kita lihat saudara-saudara, akhirnya kepala serdadu yang di bukit itu tercengang dan bersaksi, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan atau menjadi berkat bagi orang lain bila kita tidak hidup dengan kelemah lembutan, tidak bersikap lemah lembut di dalam perjalanan kehidupan ini? Seorang yang percaya pada Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawannya. Karena Bapaknya di surga adalah orang yang mengajarkan kelemah lembutan.
orang yang bersikap lemah lembut di dalam kehidupannya. Wajarlah anak-anak Tuhan juga harus hidup dalam kelembutan. Jadi hati yang lemah lembut adalah unsur penting dalam melayani di dalam kehidupan. Karena kelemah lembutan adalah salah satu dari buah-buah roh. Kelemah lembutan tidak boleh disalahartikan saudara-saudara sebagai kelemahan setiap orang atau tidak adanya kekuatan dalam diri seseorang ketika hidup di dalam kelemah lembutan. Justru kelemah lembutan itulah kekuatan yang dapat dikendalikan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah dengan kita. Orang yang mengatakan diri percaya kepada Kristus Yesus, pengikut-pengikut Kristus. Meski orang yang kita layani mungkin menolak, mendebat atau mencemooh, kita harus bisa bersabar dan membimbing mereka dengan lemah lembut, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Akan tetapi mari kita berusaha agar hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, dan orang lain bisa melihat keberadaan Tuhan dari hidup kita. Bagaimana sebenarnya keberadaan Tuhan itu? Kasih adanya. Seorang hamba dan anak-anak Tuhan harus mencerminkan karakter lemah lembut itu di dalam perjalanan kehidupan. Orang gampang marah, tak bisa menahan ucapan, tak mau mengalah demi gengsi atau harga diri. Ini sering terjadi. Oleh sebab itu banyak orang berkata memang tak mudah untuk bersikap lemah lembut. Tak mudah orang yang bersikap lemah lembut ditemukan. Namun saudara-saudara, selaku pengikut Kristus Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5, ini yang harus tetap kita ingat. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Inilah harapan kita, inilah pegangan dan pedoman hidup kita. Tuhan kita bukanlah pribadi yang mau berbohong dan mengingkari janji. Yakin ketika kita hidup dengan lemah lembut, ada kuasa dan kado terindah akan menjadi bagian kehidupan kita. Olehnya, kita selaku orang percaya harus mampu menjadi suratan-suratan Kristus di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan ini. Amin. Satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan agar mampu selalu hidup di dalam kelemah lembut apapun yang terjadi. Karena itulah keberadaan Tuhan kami yang menjadi teladan dan bukan menjadi manusia. Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan di dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka mampu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarkan Tuhan, izinkan Tuhan setiap para pendengar ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan, ketika mereka Tuhan berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau, hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon. Itu juga Tuhan, setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Ketika ada yang sakit, mereka Engkau sembuhkan. Hanya kepadamu Tuhan hamba memohon dan mengadu. Begitu juga untuk keluarga hamba Tuhan yang ada di Batam, Siantar, Paralilita, dimanapun berada Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa selalu merangkul mereka, sehingga mereka mendapatkan kuasa kesembuhan bagi Toku, Mama Ella, Cardo, dan juga Roma. Biarlah Tuhan Yesus pengasihan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Tidak terlepas Tuhan untuk saudara-saudara ibu dimanapun berada, yang laki-laki maupun perempuan, berikan kesehatan, berikan berkat di tengah-tengah rumah tangga mereka, begitu juga pekerjaan mereka. Biarlah kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus berdoa untuk negara kami yang sedang berhadapan dengan persoalan oleh dikarenakan
tugas-tugas dan perintah yang akan mereka berikan. Bolehnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia terjadi kenyamanan, ketentraman. Jauhkan dari kami segala pikiran-pikiran yang negatif, Bapa, agar melaluinya Indonesia menjadi ladang Tuhan yang akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua. Salam sehat.